Beliau bercerita kalau saya nyari angkringan-angkringan yang ada di Solo yang menurut Pak Kocor atau menurut orang-orang yang ditanyakan mana teh yang paling enak, ya, teh yang paling mantap lah ya. Setelah itu Pak Kocor setelah menemukan satu dua akhirnya belajar di situ, benar-benar tanya bagaimana cara buat tehnya, bagaimana cara ngolahnya, bagaimana campurannya, sehingga memang menghasilkan teh yang luar biasa. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya mendukung channel Wahyu Yulianto terus update setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Wahyu Yulianto. Hari ini mungkin saya nggak share tentang pemanasan lagi olahraga, padahal kurang hari ke H-1 kalau nggak salah ya, untuk kita menuju ke 30 hari jago jualan dan berat badan. Karena apa? Karena kelihatannya capek ya. Ada channel juga namanya Mbak Mel ya, katanya suruh lari 1 minggu itu di jarak. Nah, ada jangkanya, jadi nggak setiap hari sebenarnya lari kecil. Jadi 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu udah bagus, dan nanti efektivitas tubuh kita untuk rehat juga pas gitu ya. Karena kemarin sempat saya merasakan agak capek, jadi nggak saya paksakan karena semua yang dipaksakan nggak bagus ya. Jadi teman-teman, walaupun saya hari ini nggak olahraga, tapi tetap saya ingin share sesuatu ke teman-teman semua. Saya harus hari ini tetap ingin berbagi ke teman-teman semua, ke brother-brother saya, subscriber saya. Karena kalau sehari itu saya punya target ingin berbagi, ingin sharing ke teman-teman semua agar bermanfaat lebih ke banyak orang, lebih bermanfaat ilmu-ilmu yang mungkin sudah saya dapatkan di belajar di tempat lain atau dari guru saya, dari mentor saya, untuk kayak bagikan ke brother-brother saya semua. Dan hari ini spesialnya adalah saya tidak sengaja bertemu, bukan tidak sengaja, sengaja sebenarnya. Saya punya langganan tempat makan ya, namanya angkringan Pak Koco. Waktu itu saya ngobrol, dan memang kita dekat rumah, dekat base camp aja online. Dan di situ saya penasaran. Jadi angkringan Pak Koco ini selalu rame. Masa pandemi kemarin pun katanya itu cuma 2 minggu turun omsetnya. Ya, yang lebih penasaran saya adalah di situ tuh tehnya mantep banget. Teh kampul, terus ada namanya teh poci. Nah, teh poci itu teh ditaruh di poci atau teko tanah itu, nanti ada gelas kecil sama gula batu, dikasih jeruk di situ. Itu rasanya benar-benar menurut saya angkringan di Solo. Kalau kalian suka kuliner ya, saya suka kuliner. Nah, turun berat badannya gimana kalau suka kuliner? Ya, kita tetap jaga kalori. Nanti saya juga share tentang aplikasi untuk menghitung kalori setiap harinya. Tapi nanti di 30 hari jago jualan. Lah, di sini saya dapat banyak ilmu karena waktu tadi saya makan di situ, kemudian biasanya juga makan di situ. Cuma yang spesial tadi adalah tadi baru mau buka, dan ketika saya makan di situ, setelah makan hujan dan saya harus menunggu waktu hujan itu. Dan saya itu orangnya nggak mau membuang-buang waktu yang sia-sia gitu. Jadi di waktu nunggu hujan itu saya sambil ngobrol dengan Pak, nama lengkapnya saya lupa, cuma Pak Koco ya yang punya, belakangnya ada Koco ya, saya lupa. Jadi angkringan Pak Koco. Nanti yang Solo bagian utara mah harus nyoba kalau yang tahu ya. Dan tehnya bener-bener mantap kalau menurut saya. Jadi di sisi ngobrol saya nyelotok bilang gini, Pak, amalannya apa sih kok bisa angkringannya rame banget kayak gini? Rame bangetnya itu sampai gimana ya? Nanti cobalah teman-teman yang Solo Utara coba komen di bawah. Serame apa angkringannya? Karena memang bener-bener sampai angkringan tusukannya, gorengannya itu banyak banget sampai habis kadang, dan dibuat lesehan memutar gitu. Jadi memutar itu ada berapa tiker ya? Banyak pokoknya. Saya sangat antusias pengen menanyain ini dari dulu. Tapi biasanya yang jaga itu istrinya sama ada karyawannya 5 itu, tak tanya apa sih mbak gitu.
mbaknya bercanda ya, mbaknya istrinya Pak Koco itu mesti bercanda kalau sama saya. Tapi kalau sama Pak Koconya saya serius, Pak gimana sih kok bisa rame kayak gini? Dan Pak Koco bilangnya gini, saya juga nggak tahu mas rame kayak gini tuh gimana kok bisa rame kayak gini. Yang jelas saya itu suka dengan kuliner. Jadi Pak Koco itu memang beliau dulu bekerja di Jakarta dan kuliner juga. Setelah itu pulang ke Solo dan bekerja di salah satu tempat, bukan kuliner tapi ya. Tapi setelah itu ada masalah, dia memang keluar ingin buka warung angkringan karena beliau dari dulu basicnya sudah pernah ikut orang di warung makan. Jadi dia buka angkringan pun dia rasa dia bisa. Dan cerita itu mengalir, tapi setelah saya gali lebih jauh sampai saya nanya, Pak, tehnya kan itu bisa mantep banget kayak gitu ya Pak, itu rahasianya apa? Saya bilang gitu. Dan dia bilang gini, Mas, sebelum saya buka angkringan, saya survei di berbagai tempat angkringan yang ada di Solo yang menurutnya enak banget tehnya. Bentar, lighting saya jatuh. Oke. Jadi angkringannya itu yang ada di Solo beberapa yang menurut Pak Koco itu tehnya mantap, itu benar-benar didatangi Pak Koco, terus belajar dari sana, belajar membuat tehnya, bilang baik-baik ke yang punya, Pak, saya pengen belajar buat teh yang enak seperti ini misalkan. Kata Pak Koco, nanti ya insya Allah tetap boleh mas, nanti sama juraganya lah, yang penting jajan di sana, terus nanti bisa tanya-tanya. Dan Pak Koco pun bilang waktu itu harus belajar dari yang ahli di kota tersebut. Nah, jadi teman-teman semua kalau mau usaha apapun itu atau pengen bisa ekspor di bidang tertentu, cari dulu yang memang menguasai, yang bisa sesuatu. Kayak Pak Koco tadi ya, beliau bercerita kalau saya nyari angkringan-angkringan yang ada di Solo yang menurut Pak Koco atau menurut orang-orang yang ditanyakan mana teh yang paling enak, ya, teh yang paling mantap lah ya. Setelah itu Pak Koco setelah menemukan 1-2 akhirnya belajar di situ, benar-benar tanya bagaimana cara membuat tehnya, bagaimana cara ngolahnya, bagaimana campurannya, sehingga memang menghasilkan teh yang luar biasa. Dan selain itu juga Pak Koco bilang gini, angkringan itu kuncinya satu mas, angkringan. Jadi angkringan itu kalau pasti di angkringan orang cari teh, cari entah teh hangat, es teh, entah teh kampul, lemon tea misalkan. Orang carinya teh. Teh itu ibarat, beliau bilang teh itu ibarat bahan pokok. Teh itu ibarat bahan pokok. Bahan pokok yang orang kalau ke angkringan pasti carinya teh, gitu. Es teh atau teh kampul gitu. Lah, sedangkan kalau kita bisa menguasai teh, gitu, tehnya itu menguasai itu dalam arti membuat teh yang benar-benar enak, pasti customer akan balik. Ya, dia bilang gitu. Dan luar biasanya benar-benar tehnya Pak Koco itu mantap sekali. Dan itu kunci menurut Pak Koco yang ya saya benar-benar kalau memang benar Pak Koco memang seperti itu. Dan itu prosesnya lama loh ya. Proses kita harus menikmati proses juga. Karena kenapa kok saya tahu lama? Karena saya di Solo ini saya di Solo Utara ini hampir sekitar 4 tahun kalau nggak salah. Dan di masa ketiga tahun setelah 1 tahun dari 3 tahun sebelumnya itu benar-benar kita tahu gitu angkringan Pak Koco yang sebelumnya kecil atau masih di bawah pohon yang belum banyak pengunjungnya, sampai Pak Koco bilang gini, Mas, kalau dulu saya usaha itu pernah sampai sehari cuma 20 porsi nasi gitu. Dan beliau sampai bilang, saya cari gorengan aja yang mau nyetor ke tempat saya itu susahnya minta, nggak ada yang percaya gitu. Tapi kemauan kuat Pak Koco, kemudian kemauan beliau, usaha keras beliau akhirnya, dan didukung tehnya yang mantap itu ya, mungkin customer balik lagi. Tapi prosesnya itu ya, saya bilang prosesnya saya benar-benar tahu sebelumnya. Sebelumnya angkringannya di sini, sampai sekarang angkringannya luar biasa. Bahkan orang-orang nitip ini, hampir habis semua. Itu hanya luar biasa. Dan saya dapatkan dari beliau lagi gini. Beliau itu bekerja dengan hati. Nah ini yang kadang kita tidak miliki. Saya pun bilang gini, saya Pak Koco itu saya juga
kerjasama sama temen itu buat warung misalkan. Itu saya cuma lihat aplikasi sehari omset berapa, sehari bagaimana penjualannya, terus kemudian trafficnya jam-jam berapa yang rame, apa yang perlu dipersiapkan, menu-menu apa sih yang rame, kemudian lihat fisiknya, lihat CCTV, kemudian saya juga lihat laporan-laporan keuangan dan hanya sekedar saya ngecek dari indikator-indikator tapi nggak dengan hati. Lah harusnya bisnis itu menggunakan usaha itu dengan hati, bener-bener. Pak Koco sampai bilang gini, Pak, teh apa sih Pak yang jenengan pengen masih ingin kembangkan lagi di teh? Ini teh saya sudah enak Mas, dia bilang gitu. Teh saya sudah enak, tapi saya tetap mencari yang enak, terenak lagi. Saya sampai heran, ini teh udah enak banget, mau apa lagi itulah. Yang kedua Pak, orang-orang biasanya gampang puas dengan apa yang dimilikinya, gampang puas dengan apa yang dipelajarinya. Apalagi saya pun ya anak masih muda, Pak Koco usia sudah 45-an. Mungkin beliau tadi saya juga bilang dan masih semangat belajarnya ini loh. Yang saya mungkin dari teman-teman juga nggak punya, brother-brother semua nggak punya. Ya kita tentunya lebih muda dan harusnya belajarnya lebih semangat dong gitu. Nggak hanya puas di ini udah enak. Orang kadang nggak introspeksi diri gitu. Wah ini saya udah cukup, udah keren ini, udah saya nggak mau lihat atau denger mana lagi, nggak mau lihat ini, nggak mau belajar ini, nggak mau survei ini, nggak mau nyoba ini, kayak gitu. Jadi teman-teman semua di sini terus belajar, terus berkembang, dan itu nanti mungkin pembelajaran saya atau saya merasa diingatkan gitu. Waktu itu saya sih nggak sengaja, waktu itu memang hujan, beliau membersihkan, nyapu itu bener-bener disapu, dihidupkan sendiri lampunya, padahal karyawannya 5, karyawannya untuk diangkringan itu 5. Dan luar biasanya saya merasa saya kayak saya diingatkan gitu, ini bapak ini aja semangatnya dan bekerja dengan hati. Yang kadang saya juga perlu diingatkan untuk saya lebih serius lagi dalam usaha, lebih menggunakan hati saya untuk usaha ketemu klien saya, untuk di website saya, desain website saya mungkin desainnya juga dengan hati, dengan riset, dengan pokoknya maksimal kerjaannya. Jadi brother-brother semua dimanapun kalian berada jangan menyerah. Apapun yang pengen kalian pelajari di YouTube banyak, di Google banyak. Tinggal kalian mau enggak belajar. Dan enggak ada YouTube, enggak ada itu. Lihat orang-orang terdekat kalian, lihat wilayah kalian, lihat kota kalian, mesti banyak yang bisa digali di situ. Banyak yang bisa kalian pelajari dari situ. Misalkan saya mau jualan bakso Mas, cari yang bisa buat bakso enak dari family dulu, keluarga mungkin. Kalau nggak ada, cari lain, bilang baik-baik saya mau belajar dan belajar, praktek hingga akhirnya nanti kita bisa terus belajar dan usaha kita lebih maju lagi. Itu terima kasih brother. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.